Shalom dan selamat pagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk saudara-saudari seiman dimanapun saudara berada pada ketika ini. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat bertemu kembali dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Jadi untuk itu saudara, sebagai doa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari saya mengajak saudara dan saudari mengangkatkan penyembahan ini sebagai doa kita menghadap Tuhan kita. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saat tak ada pengharapan di hari depan dan tak ada kekuatan di masa ini, hidupmu terhimpit, terbelenggu, ketakutan dan putus asa. Namun yakinlah, hanya Yesus satu-satunya pengharapan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Nah saudara, saya ingin membawa saudara-saudari bersama membuka Alkitab kita sebagai renungan kita pada pagi hari ini
Jadi sebelum kita memulai semua aktivitas kita di sepanjang hari ini, jadi saya mau membawa kita membaca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat 7 yang berbunyi begini. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, saudara, di sini saya ingin berbicara tentang kehidupan rohani kita. Keputusan mengikut Yesus adalah satu keputusan yang tepat dan benar. Nah, dalam pada itu, saudara, Alkitab berkata, dan Yesus sendiri berkata, barang siapa yang mau ikut aku, katanya, harus menyangkal diri dan pikul salib tiap hari. Nah, Yesus juga berkata, masuklah melalui pintu yang sempit dan berliku. Nah, ini menunjukkan jelas bahwa satu perjalanan kehidupan rohani itu merupakan satu proses perjuangan yang berat dan berpanjangan. Nah, saudara, mengapa saya mengatakan demikian? Ya, sudah tentu pokok pangkalnya adalah karena keberadaan kita manusia yang berdosa, pikiran kita, hati kita yang selalu pada setiap hari dicemari dengan segala macam pola-pola kehidupan di dunia ini, yang mana kita seringkali tidak dapat mengelak. Jadi itu merupakan pencemaran. Jadi perjuangan kita adalah di sana. Di dalam kita mengikuti Yesus, mengikuti Tuhan, kehendaknya sudah jelas begitu begini. Tetapi di dalam aspek lainnya, setiap hari semua itu dipertentangkan oleh macam-macam bentuk dan pola kehidupan di dunia ini. Jadi makanya, saudara, jelas pagi ini kita membaca di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 ini. Saya ingin mengongsikan dengan saudara sebagai pembakar semangat kehidupan kita, supaya kita jangan pernah menyerah tentang tantangan hidup, supaya jangan pernah menyerah dengan kelemahan yang mungkin kita rasakan setiap hari. Jangan pernah menyerah, mungkin ada apa yang orang kata tentang kita. Saudara, jangan pernah menyerah. Cabaran demi cabaran, dugaan demi dugaan, itu perjalanan kehidupan dunia. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini berkata kepada kita, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, saudara, ini adalah satu kekuatan baru, pembakar baru bagi semangat kita, supaya jangan pernah menyerah. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-19 berbunyi begini, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Wow, saudara, kuatkanlah hatimu dan hati kita semua di dalam perjuangan iman kita mengikut Yesus setiap hari. Biarpun tantangan di kiri kanan, di depan belakang, saudara, upah kita besar di surga. Firman Tuhan berkata, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Besar upah saya dan saudara ketika kita tetap berjuang, tetap bertahan, tetap bersemangat, dan tidak pernah menyerah.
saudara, janji Tuhan kepada kita, kamu akan memperoleh hidupmu. Nah, jadi saudara-saudari, mungkin selama ini di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam kehidupan perjalanan kehidupan rohani kita pernah merasakan ada sesuatu yang mungkin menghambat, seolah-olah mungkin kita sepertinya kurang semangat. Meskipun kadang-kadang kita sungguh-sungguh, tetapi tetap saja ada seolah-olah ada satu kuasa dan kekuatan yang membuatkan kita down. Tapi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ingat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya jangan pernah menyerah dan tetap bertahan, tetap bersemangat. Karena janji Tuhan, kamu akan memperoleh hidupmu. Nah, jalan yang berliku mengikut Tuhan, silakan saudara dan saudari lalui bersama. Karena Tuhan berjanji Dia tetap menyertai kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Makanya saudara, katakan kepada diri Anda sendiri pada saat ini, saya tidak akan pernah menyerah karena Tuhan menyertai saya. Dan janji Tuhan, saya akan memperoleh hidup. Haleluya, haleluya saudara, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa saudara-saudari. Kalau selama ini kita pernah lemah, kalau selama ini kita pernah merasakan tidak sanggup, mari kita berdoa bersama. Katakan kepada Tuhan pada pagi hari ini, minta dari pertolongan Roh Kudus supaya kita tetap kuat dan tetap tabah dan mampu di dalam perjuangan kita sampai kepada destinasi yang mana Tuhan janjikan untuk kita, yang tetap bertahan sampai kepada janji Tuhan itu akan kita nikmati. Haleluya Bapa, mari kita berdoa. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami sangat bersyukur karena waktu kami bangkit dari tidur, karena sebelum kami memulai segala kehidupan kami, mungkin selama ini pikiran kami masih tertekan, stres, oleh karena banyak perkara yang membuatkan kami seolah-olah seperti tidak ada pengharapan, dan terlebih di dalam perjalanan kehidupan rohani kami. Jadi kami berdoa Tuhan Yesus supaya kekuatan itu, firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini memberikan nafas baru bagi kami untuk terus mengikuti Tuhan, supaya kami tidak ambil peduli, supaya kami tidak memperhatikan sangat kelemahan kami sebagai manusia. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau menyalipkan kelemahan-kelemahan kami supaya kami menang di atas semua itu. Dan tantangan hidup yang kami lalui, yang kami hadapi setiap hari, Tuhan juga kami berdoa supaya semua ini kami akan lalui bersama Yesus Kristus. Dan Tuhan, mungkin juga di mana-mana kami berada, kami pernah mendengar kata orang, kami pernah mendengar apa komen orang tentang kami yang menunjukkan kelemahan, yang menunjukkan kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus pada hari ini, kami akan menjadi kuat, dan kami berdoa supaya semua kami akan menerima berkat daripada Tuhan sesuai pimpinan, sesuai pertolongan Tuhan untuk kami. Bukan saja hanya pada hari ini, tetapi untuk seterusnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan, Engkau terus memimpin kami di dalam kehidupan dan pekerjaan, aktiviti, dan dimanapun kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah saudara, terima kasih karena sudah bergabung bersama kita di dalam acara renungan pagi kita pada pagi hari ini. Sekian, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Di hari depan. Dan tak ada kekuatan di masa ini. Hidupmu terhimpit, terbelenggu